Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam hari ini kita ingin mengkhatamkan materi fikih warisan dengan pembahasan terakhirnya. Kita akan meringkas dua bahasan tentang asobah dan juga cara menghasilkan aslul masalah. Dan nanti terakhir kita akan sebutkan rumus. Kalau sudah selesai dari penyelesaian masalah, maka terakhir adalah memasukkan angka-angka yang kita peroleh ke dalam rumus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita terakhir di bulan yang lalu membahas bagian ayah dan juga anak perempuan. Atau lebih tepatnya kalau bulan lalu kita nambahin bagian anak perempuan yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Anak perempuan itu kalau kita ingin menentukan bagiannya, fokus ke ada atau tidaknya anak laki-laki. Kalau ada, maka anak perempuan itu asobah. Asobah itu berarti dia mendapat sisa. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka tinggal dilihat jumlah anak perempuan. Kalau satu, maka anak perempuan itu setengah. Kalau lebih dari satu, maka 2/3. Nah, sebenarnya masih ada dari ahlu waris furud yang lain yang belum kita bahas. Ada saudari kandung, ada saudari sebapak, ada juga cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal. Cuman intinya nggih Bapak Ibu, ini tidak kita bahas, nanti kita langsung masuk ke asobahnya. Intinya, kalaupun Bapak Ibu mau nanti membahas dan mempelajari atau ingin memberikan bagian warisan untuk saudari kandung, saudari sebapak ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal, tahapannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Jadi yang pertama, kalau misal di masalah yang kita ingin selesaikan ada cucu misalkan. Ada orang meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan cucu perempuan, misalkan cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal. Ini kalau kita ingin menentukan bagian bintul ibn ini, itu sebelumnya harus kita pastikan dua hal. Ada nggak yang menghalanginya? Sama kalau tidak ada yang menghalanginya dari ahlu waris yang lain, apakah dia sudah bersih dari penghalang-penghalang warisan atau tidak. Jadi pastikan dua hal itu. Tidak ada yang menghalanginya, kemudian dia tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan.
Kalau tidak ada dua hal ini, maka maknanya cucu perempuan itu berhak untuk mendapatkan bagiannya. Nah, kalau nanti udah masuk ya berapa bagiannya nanti banyak itu. Bisa kita buka di buku, bisa nanya. Intinya gampang untuk mempelajarinya. Tapi yang ingin saya ingatkan, kapanpun kita ingin menetapkan bagian untuk ahlu waris di masalah yang ingin kita selesaikan, pastikan dua hal yang tadi kita sebutkan. Pastikan tidak ada yang menghalanginya, yang menghajabnya dari ahlu waris yang lain. Juga yang kedua, si waris ini tidak bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Kalau dua hal ini sudah tidak ada, maka kita boleh memberikan bagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa? Bagi ahli waris tersebut. Nah, saya anggap berarti yang ashabul furud sudah selesai. Jadi kan kita pernah sampaikan ahli waris itu kan kalau ada seorang yang meninggal jumlahnya ada 25. Dari 25 ini itu nanti bisa dibagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada sebagian yang dia merupakan ahli waris, jatah atau bagian warisannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan oleh ulama dengan ashabul furud, ahlil furud. Macam suami, istri, ini yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu. Berapa bagian suami, berapa bagian istri. Suami kalau tidak ada keturunan maka setengah, kalau ada seperempat. Artinya semisal suami ini dia termasuk ahli waris yang bagiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada keturunan dari istrinya yang meninggal maka dia setengah, kalau ada maka dia seperempat. Sebagaimana yang tersebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Atau macam istri, ibu, ayah, anak perempuan. Nah, ini disebut dengan ashabul furud. Nah, sebagiannya ada yang disebut dengan asobah. Artinya sebagian ahli waris itu ada yang bagiannya belum ditetapkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan bagiannya berapa. Jadi kata ulama, ahli waris yang Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan bagiannya berapa, belum menyebutkan secara spesifik bagiannya itu berapa, ini nanti kata para ulama dia mendapatkan sisa dari ashabul furud yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan asobah. Jadi ada istilah furud, ada istilah asobah. Jadi asobah itu tadi seperti yang kita jelasin, ahlu waris yang bagiannya belum ditetapkan secara spesifik oleh syari berapa. Sehingga dia mendapatkan apa? Sisa dari ashabul furud yang ada di masalah. Jadi misalkan kalau di masalah ada suami, ada anak laki-laki. Maka suami kan kalau ada anak, kalau ada keturunan, dia bagiannya seperempat. Suami ini namanya furud. Namanya apa? Sohibul farid. Dia ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan oleh syari, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibn, anak laki-laki, nah ini dia termasuk asobah. Kalau asobah itu berarti nanti kalau ditanya bagiannya berapa? Nah, bagiannya itu sisa. Sisa setelah yang diambil oleh sohibul farad tadi. Di masalah yang kita contohkan, sohibul faradnya kan cuma suami. Suami dapatnya apa? Setengah. Maka sisanya berapa? Setengah lagi itu jatah untuk anak laki-laki. Ini namanya asobah. Itu nggih. Nah, asobah ini gampang nggih, Pak. Yang penting kita hafalkan saja orang-orangnya dan urutannya. Jadi ngafalinnya pun sebenarnya pokoknya selain yang sudah kita sebutkan di ashabul furud. Ashabul furud itu kan ada suami, istri, ibu, nenek. Nenek itu ada dari ibu, dari ayah, sudah 5. Ada saudari seibu, saudara seibu.
ada ayah, ada kakek, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada saudari kandung, ada saudari sebapak. Itu kalau mau dihitung tadi ada 13. Berarti kan dari 25 dikurang 13 sisanya berapa? 12. Jadi 12 sisa itu namanya asobah. Nah, kita tinggal hafalkan saja, sama yang paling penting hafalkan dengan urutannya. Jadi urutannya itu begini. Asobah itu gini, Pak. Anak laki itu pertama, itu paling atas. Kedua, cucu laki. Cucu tentunya dari anak laki-laki yang meninggal. Ketiga, ada ayah. Keempat, ada kakek. Jadi nomor satunya anak laki, nomor duanya cucu laki, nomor tiganya ayah, nomor empatnya kakek. Nah, ayah sama kakek kok tersebutkan lagi ya, karena kita pernah sampaikan ya. Di kakek sama ayah ini termasuk ahli waris yang apa dia? Kadang dengan furud, kadang dengan asobah. Nah, jadi ayah sama kakek masuk lagi. Intinya nomor 3 sama 4 ayah dan kakek. Nanti ke bawahnya siapa? Saudara kandung. Saudara kandung laki-laki. Baru saudara sebapak. Baru anak laki-laki dari saudara kandung tadi, yang laki-laki. Terus anak laki dari saudara sebapak. Terus paman kandung. Terus paman sebapak. Baru nanti anak laki-laki dari paman kandung. Baru nanti anak laki-laki dari paman sebapak. Baru nanti ada istilahnya mu'tik dan mu'tikoh. Mu'tik dan mu'tikoh itu maksudnya yang memerdekakan budak. Dulu sebelumnya kita pernah membahas bahwa salah satu sebab warisan itu adalah al-wala. Wala itu siapa yang memberhaki? Itu orang yang memerdekakan budak. Itu yang paling terakhir dia. Jadi mu'tik dan mu'tikoh itu kapan dia dapat? Kalau enggak ada lagi asobah yang lain. Tapi kalau masih ada ya dia enggak akan dapat. Intinya Pak, ini yang tadi kita bilangkan, yang kita sebutkan. Ini namanya asobah. Di masalah asobah ini yang paling penting kita itu menghafalkan urutannya. Untuk apa kita hafalkan? Karena gini, kalau nanti di masalah ada ahlu waris lebih dari satu asobah dalam masalah, maka tidak semua asobahnya itu berhak mendapatkan bagiannya. Yang paling berhak itu yang paling atas. Contoh, kalau ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan saudara kandung. Kalau suami sekedar ada anak, jatahnya berapa? 1/4 gitu. Anak laki kan tadi barusan kita sebutkan, dia asobah kan? Saudara kandung juga termasuk asobah enggak? Iya. Kalau ada dalam satu masalah lebih dari satu asobah, itu tidak semua asobahnya dapat. Oke? Jadi kita harus pilih salah satu. Lah milih salah satunya gimana? Ingat urutan tadi. Atau lihat urutan yang sudah disebutkan oleh ulama. Jadi yang pertama itu nomor satunya siapa? Anak laki, cucu laki, ayah, kakek, baru saudara kandung. Berarti antara anak laki sama saudara kandung, mana yang lebih dahulu? Anak laki. Maka di contoh soal yang kita sebutkan, ini ketika ada suami sudah kita kasih jatahnya 1/4. Sisanya kan 3/4. Kalau misalkan hartanya 400 juta, maka sisanya 300 juta. 100 jutanya sudah diambil suami. 300 juta ini haknya siapa? Ada 2 asobah, anak laki sama saudara kandung. Maka anak laki di sini yang dimenangkan. Kenapa dimenangkan? Karena dia nomor 1, sedangkan saudara kandung tadi nomor 5. Maka saudara kandung ini tidak memperoleh apa-apa kecuali tangisan aja, nangis. Karena yang meninggal saudaranya kan, nangis. Tapi dia nggak berhak dapat bagian warisan sama sekali. Dia ahli waris, tapi tidak berhak. Kenapa tidak berhak?
Karena terhalangi oleh anak laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandungnya. Gitu nggih, Pak? Ini apa ya? Tak mati kan ya kok? Nggak kedengaran ya, Bu ya? Berarti tak hidupkan aja. Tapi kok balik-balik suaranya nih. Nggak apa-apa. Jadi gitu nggih. Di masalah asobah ini yang paling penting itu tadi. Hafalkan urut-urutannya. Untuk apa kita hafalkan urut-urutan yang disebutkan oleh ulama itu? Nah, untuk menentukan nanti. Kalau dalam satu masalah ada lebih dari satu asobah, maka kita harus pilih salah satunya. Cara milihnya, lihat urut-urutannya seperti yang tadi kita sebutkan. Gitu nggih? Nah, ini kalau anggap selesai penjelasan asobah. Intinya kalau nanti pengen bagi asobah itu begitu. Dia pokoknya tinggal dikasih sisa saja setelah ashabul furud. Nah kok misal di masalah ada lebih dari satu asobah, tinggal dilihat urutannya. Maka kita menangkan yang urutannya lebih dahulu. Yang urutannya di bawah, itu nanti apa? Tidak dapat apa-apa kecuali tangisan saja. Dia nggak dapat bagian warisan karena terhajab namanya, terhalang sama asobah yang lebih atas daripada dia. Gitu nggih? Ini. Kalau kita Bapak Ibu sudah selesai dari apa? Menentukan bagian masing-masing ahli waris. Jadi kan tahapannya dari awal itu kan begitu nggih Bapak Ibu. Kita sampaikan bahwa kalau ada kasus, ada orang meninggal, maka kita pastikan dulu apa? Nominal seluruh hartanya berapa sih yang dia tinggalkan? Itu ya, kalau ada orang meninggal pastikan dulu apa? Nominal seluruh hartanya, berapa itu yang dia punya? Apapun itu. Kalau masih gono gini, pisah ya. Dipisah. Kalau masih gono gini kan berarti masih bercampur itu dengan, misalkan yang meninggal suami berarti masih bercampur dengan harta istrinya, maka dipisah dulu. Kalau diketahui persenannya, monggo dipisah berdasarkan persenannya. Kalau tidak diketahui, maka monggo dibagi 50-50. Kalau misalkan nominal harta seluruhnya itu 1 miliar, maka kalau dibagi setengah-setengah 500 juta, 500 juta. 500 juta itu apa? Punyanya istri yang masih hidup, itu memang haknya dia. 500 juta itu punyanya suami yang meninggal. Inilah yang disebut dengan peninggalan, tarikah. Ini yang ingin kita bagi, ingin kita selesaikan. Ini bukan 500 juta yang punya istri, itu haknya istri. Ini kalau masih gono gini, monggo dipisah terlebih dahulu. Kalau sudah ketahuan, sudah dipisah nih, tadi awalnya masih gono gini, masih bercampur dengan harta istrinya, udah dipisah, udah dapat nih nominalnya 500 juta, bersihkan dulu, gitu kan kita bilang kan? Bersihkan dulu. Bersihkan dulu dari apa? Hak-hak sebelum warisan. Seperti apa? Biaya operasional jenazah atau yang kita sebut dengan biaya fardu kifayah. Biaya fardu kifayahnya berapa? Keluarkan dari 500 juta ini. Bersihkan dari ini. Kalau ada hutang, keluarkan hutang. Bayarkan hutang dari 500 juta ini. Kalau yang meninggal, sebelum meninggalnya nulis wasiat, bereskan wasiatnya dari 500 juta ini. Kok misalnya sudah dikeluarkan biaya fardu kifayah, hutangnya juga ada sudah dikeluarkan, wasiatnya ada sudah dikeluarkan. Sisanya itu 150 juta, maka 150 juta inilah yang kita sebut dengan hak warisan. Itu ini penting. Bedakan antara harta peninggalan sama harta warisan. Harta warisan itu adalah harta sisa setelah harta peninggalan dikeluarkan, dibersihkan dari hak-hak yang lain sebelumnya. Seperti hak biaya fardu kifayah, hak hutang, dan juga hak wasiat. Itu Kalau sudah bersih, dapat nominal 150 juta. Inilah yang kita sebut dengan hak warisan yang ingin kita bagi ke ahli warisnya. Nah kalau kita sudah bisa, dapat nih 150, maka tahapan selanjutnya apa? Kita kumpulkan kerabat-kerabatnya, kita cari tahu ini siapa sih kerabatnya yang masih hidup. Nah kita pastikan dari kerabat-kerabat itu mana sih yang waris, mana yang bukan
waris. Karena kita pernah sampaikan ya, sering sekali kita sampaikan, tidak semua kerabat yang hidup itu yang memiliki hubungan darah itu nanti statusnya ahlu waris. Nah, jadi misal nanti kakek dari ibu itu punya hubungan darah, kerabat kita bilang, ya, tapi dia bukan ahlu waris. Gitu nggih. Nah, jadi penting. Kalau sudah dapat nominal 150 juta, oh berarti ini ada nih pewarisan nih. Berarti ya penting tahapan selanjutnya dari kerabat-kerabat yang hidup kita harus bisa apa? Membedakan antara yang waris mana yang bukan waris. Contoh, kita buat masalah ada orang meninggalkan suaminya ada, bibinya ada, saudara kandungnya ada. Jadi misal nih, ya, Bapak Ibu ingin menyelesaikan masalah warisan. Oh, udah dibersihkan tadi hartanya, udah dapat berapa nominalnya? 150 juta. Ah, masuk tahapan selanjutnya. Siapa aja sih kerabatnya sekarang masih hidup? Ah, adalah muncul tadi suami sama siapa tadi? Bibinya sama saudara kandungnya. Ah, Pak Ibu kalau dihadapkan begini, gimana nanti? Ah, Bapak Ibu tinggal apa? Masukkan suami sama saudara kandung saja di grup WA. Bibi nggak perlu. Kenapa? Bibi itu bukan ahlu waris. Karena kita pernah jelasin, ya, dari Hawashi kerabat yang bukan usul, bukan induk, bukan keturunan, yang waris itu kalau yang dari jenisnya perempuan hanya yang saudari-saudari saja. Bibi itu kan bukan ahlu waris. Dia nanti istilahnya daul arham saja. Kerabat tapi bukan ahlu waris. Itu nggih, istilah ulama itu daul arham namanya. Maka di masalah yang kita punya ini, oh berarti yang waris itu hanya siapa saja? Suami, karena dia punya sebab warisan yaitu akad pernikahan yang sah dengan istrinya yang meninggal, sama saudara kandung, yang dia punya apa? Sebab warisan apa? Hubungan darah. Hubungan darah dengan saudaranya yang meninggal. Kalau bibi bukan ahli waris. Oh berarti ya udah kita fokus pingin membagi kepada apa? Suami dan saudara kandung saja. Sudah beres ini, udah pastikan tadi kan, ada nggak yang menghalanginya? Ada nggak dia bersifat dengan penghalang warisan? Nggak ada, udah dipastikan dua ini, barulah apa? Oh berarti dua orang ini berhak. Kalau berhak, barulah kita tentukan bagiannya. Suami, dia min ashabil furud, dia termasuk ashabul furud, jatahnya setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada keturunan. Saudara kandung, dia sisa dari yang sudah diambil oleh suami. Suami ngambil setengah, saudara kandung pun ngambil setengah. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, masuk tahap selanjutnya, ini kalau pengen ngasih tahu, kalau ringkasin, ada yang namanya aslul masalah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kan tadi macam yang kulo contohkan, sudah bisa nggak kita membaginya tadi? Setengah untuk suami, setengahnya lagi untuk apa? Saudara kandung gitu. Nah kadang ada kondisi kita itu harus benar-benar bisa mengetahui angka dari asobah. Jadi misalkan pas ahli warisnya banyak, gitu nggih. Contoh, orang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan, meninggalkan saudara kandung misal. Lah kalau banyak gini, kita misalkan bisa nentukan tadi, oh suaminya 1/4, ibunya 1/6, anak perempuannya 1/2, cucu perempuannya 1/6, saudara kandungnya apa? Asobah. Kita kan nggak bisa langsung menentukan, nggih Pak. Saudara kandung itu kan sisanya itu berapa sih angkanya? Nah, ulama itu punya cara begini. Ada yang namanya asul masalah. Kalau kata ulama Indonesia, ulama Nusantara itu disebut dengan angka bulat. Jadi kalau kita tadi sudah bisa menentukan apa? Siapa aja yang ahli waris. Terus kita sudah menentukan apa? Bagian masing-masing ahli waris yang ada. Maka ada tahapan selanjutnya, itu menentukan angka bulat. Angka bulat ini dalam istilah ilmu matematika disebut dengan KPK.
Caranya gampang ya Bapak Ibu. Caranya gampang. Jadi ulama Faro itu sudah ngasih rumus gini. Kita nggak perlu buka buku 2 kelas 3 SD untuk belajar KPK. Ada rumusnya begini. Jadi untuk menentukan angka bulat itu kita cukup fokus kepada furud. Furud itu bagian-bagian. Bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk ahli waris itu kan ada 6 ya Bapak Ibu. Ada setengah, ada seperempat, ada seperlapan, ada 2/3, ada sepertiga sama 1/6. Ini nanti Bapak Ibu, 6 bagian ini kita kelompokkan menjadi 2. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kelompok 1 itu isinya apa? Setengah, seperempat, sama seperlapan. Kelompok 2 tadi, 2/3, sepertiga, sama 1/6. Nah, untuk menentukan asul masalah tadi, ulama ngasih rumus gini. Tinggal dibanding-bandingkan saja. Dimasuk-masuk gini. Jadi kalau setengah ketemu dengan salah satu dari yang kelompok 2 tadi. Misalkan setengah ketemu 2/3, setengah ketemu 1/3, setengah ketemu 1/6. Maka kata ulama aslul masalah atau angka bulatnya pasti 6. Contoh, orang meninggalkan suami, meninggalkan nenek, meninggalkan saudara kandung. Suami, nenek, saudara kandung. Suaminya berapa Ibu? Pak, setengah. Karena nggak ada keturunan. Nenek itu 1/6. Selama nggak ada ibu, maka nenek berhak berapa? 1/6. Kalau saudara kandung, asobah, sisa. Nah, kita kan pengen tahu sisanya ini berapa sih, gitu kan? Maka keluarkan angka bulatnya, keluarkan KPK-nya. Untuk apa? Biar tahu kita, ini sisa untuk saudara kandung berapa sih angkanya? Itu nggih. Ini cara ulama ya. Sebenarnya kita kalau pengen masukkan kalkulator langsung bisa nggih Pak? Misal hartanya berapa tadi? 800 juta. Maka berapa bagi suami? Tinggal kali aja setengah. Dibagi 2. Maka bagi suami berapa? Bagi neneknya berapa? Ya, tinggal dibagi 6. Sisanya tinggal apa? Saudara kandung. Ulama dulu kan nggak punya kalkulator. Nah, maka mereka untuk mengetahui sisa untuk saudara kandung itu berapa, pingin diangkakan, maka keluarkan angka bulatnya dulu. Nah, cara menentukannya tadi gimana? Lihat aja kan bagian-bagian yang ada. Sekarang di masalah yang kita punya ada berapa aja bagiannya? Suami berapa tadi bagiannya? Setengah. Berapa? 1/6. Berarti ada setengah ketemu dengan 1/6. Maka pasti angka bulatnya berapa? 6. Gitu nggih? Ini namanya angka bulat. Kalau bahasa Arabnya aslul masalah. Ulama Nusantara nyebutnya angka bulat. Gitu nggih? Istilah matematikanya KPK. Jadi kayak Bapak Ibu kan ada setengah, ada 1/6. Coba fokus angka bawahnya. Itu kan namanya penyebut. Itu kan kalau di bahasa matematikanya KPK-nya berapa? Ya sama dengan 6 pasti. Ketemunya pasti di angka 6. Nggak perlu belajar seperti urut lagi dasar KPK lagi. Tinggal ikutin aja rumus tadi. Setengah kalau ketemu dengan apa? Salah satu furud yang di kelompok kedua tadi. 1/3, 2/3, 1/6. Pasti angka bulatnya 6. Maka kalau udah ketemu angka bulat ini nggih Pak, Bu, tinggal dibagi dengan penyebut-penyebut yang ada. 6, setengah penyebutnya berapa? 2, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 3 itu untuk suami. 6, 1/6 penyebutnya apa? 6, maka 6 dibagi 6 sama dengan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4.
6 kurang 4 berapa? 2. Maka sisanya itu 2. Jadi ulama dulu supaya tahu sisa itu angkanya berapa, keluarkan angka bulat, ketahuan nanti. Oh, sisa itu diangkakan 2. Itu nggih. Nah, ini. Jadi dianggap seolah harta itu dibagi 6, maka 3-nya diambil suami, 1-nya diambil nenek, 2-nya diambil saudara kandung. Itu kalau tadi apa? 1/2 ketemu dengan bagian-bagian di kelompok kedua. Kalau 1/4 ketemu dengan salah satu dari bagian-bagian di kelompok kedua, maka pasti angka bulatnya 12. Pasti. 1/4 ketemu 2/3, 1/4 ketemu 1/3, 1/4 ketemu 1/6. Pasti angka bulatnya berapa? 12. Jadi kalau kita misalkan buat masalah, buat contoh, orang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan anak laki-laki. Suaminya berapa? 1/4 karena ada anak laki-laki. Ibunya berapa? Ibunya 1/6 karena ada anak laki-laki. Anak laki-lakinya berapa? Sisa. Nah, sisa ini berapa? Caranya apa? Keluarkan angka bulatnya dulu. Ada 1/6 sama 1/4. Ketemu 1/4 sama 1/6, maka angka bulatnya pasti 12. Maka tinggal dibagi angka bulat ini dengan penyebut masing-masing. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sisanya sama dengan 7. Itu untuk anak laki-laki. Paham gak Bu? Pak? Nah, itu. Gih Bu. Oke. Hmm. Oke, oke. Oke. Nanti kita jawab oke. Tak selesaikan dulu KPK tadi, angka bulat. Boleh nggih Bu ya? Oke. Itu kan tadi 1/4. Nah, kalau 1/8 ketemu dengan salah satu bagian di kelompok kedua tadi. 1/8 ketemu dengan 2/3. 1/8 ketemu dengan 1/3. 1/8 ketemu dengan 1/6. Maka angka bulatnya pasti 24. Itu pasti. Oke. Gampang nih Pak Bu ya. Pokoknya kalau sudah ketemu nanti angka bulat, tinggal bagi saja dengan penyebut-penyebut yang ada, maka keluarlah nanti hasil pembagiannya. Lah sisa, itulah nanti angka yang bisa kita keluarkan apa? Untuk yang asobah tadi. Sudah? Ini ringkas singkatnya masalah menentukan angka bulat. Sudah? Itu. Kalau udah beres, menentukan siapa yang waris sudah, menentukan bagian masing-masing yang waris juga beres, mengeluarkan angka bulatnya sehingga yang sisa kita juga bisa dapat angkanya sudah beres. Maka selesailah yang namanya pembagian warisan. Tinggal masukkan rumus. Tinggal masukkan apa? Rumus. Maka berhasillah yang namanya apa? Pembagian warisan. Rumusnya apa? Rumusnya itu gini. Siham per angka bulat dikali harta. Jadi siham itu maksudnya apa? Siham itu istilah untuk ini. Hasil pembagian angka bulat dengan penyebut. Tadi di contoh kita tadi kan misal 12 bagian suami tadi kan 1/4. Maka 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 3. 3 itu namanya siham. Siham itu bahasa Indonesianya bagian. Itulah bagian suami. Jadi bagian suami dari 12 itu 3. Itu namanya siham.
Jadi tinggal masukkan rumus gini kayak Bapak Ibu. Siham dibagi angka bulat dikali harta. Jadi kalau tadi kita pengen tahu bagian suami berapa sih dari soal yang kita bahas tadi. Udah, lihat aja hartanya. Wah, hartanya 800 juta misalkan. Tinggal masukkan rumusnya. 3/12 dikali 800 juta misal. Gitu nggih. Jadi siham per angka bulat dikali harta. Maka dapat nominal rupiahnya, itulah jatah suami. Kalau untuk ibu tadi misalkan, ibu tadi 1/6. Asul masalahnya angka bulatnya tadi 12. Maka 12 bagi 6 berapa tadi? 2 kan? Berarti sihamnya bagian ibu itu 2. Udah, tinggal masukkan rumus. 2/12 dikali harta. Misal tadi hartanya 800 juta, terhasilkan berapa? Itulah jatah apa? Ibu. Sudah? Sisanya berapa tadi untuk anak laki-laki? 7 tadi kan? Namanya siham 7 ini. Berarti tinggal masukkan rumus. 7/12 dikali hartanya berapa tadi? 800 juta. Maka itulah jatah anak laki-laki. Maka selesailah pembagian warisan. Gitu nggih. Ini semoga bisa menjadi gambaran umum untuk Bapak Ibu. Ginilah mekanisme proses pembagian warisan berdasarkan syariat. Gitu nggih. Nah, sekarang kita langsung coba praktek masalah ibu tadi. Tadi Bu, masalahnya ada yang meninggalkan istri. Meninggalnya istri, yang ditinggalkan suami nggih. Sama anaknya tadi 2, perempuan 1. Yang istri yang meninggal masih punya orang tua. Ayah dan ibu nggih. Oke, sekarang kita selesaikan nggih. Ini langsung ada masalah yang disampaikan, lontarkan. Coba kita selesaikan. Berarti ada orang meninggal, ya, yang ditinggalkan ada suami. Suami ahli waris nggak? Ahli waris. Karena apa? Ada akad pernikahan yang sah dengan istrinya yang meninggal. Ada ayah, ada ibunya. Ahli waris nggak ini? Iya. Karena ada hubungan darah. Ada 2 anak laki sama 1 anak perempuan. Ahli waris nggak ini anak-anaknya? Iya juga. Kenapa? Karena ada hubungan darah, dia keturunan. Berarti semua yang disebutkan ibu ahli waris nggak semuanya? Ya. Berarti kita sekarang sudah punya ahli waris suami, ayah, ibu, anak laki 2 orang sama 1 anak perempuan. Sudah? Hartanya berapa nggih Bu? Anggap aja 600 juta nggih. Kita kan pengen coba menyelesaikan. Nanti dinominalkan. Misal dinominalkan, misal ketemu angka 800 juta. Agak dibanyakkan sedikit kan? Maka nanti suami jatahnya berapa? Ingat ya nggih Pak Bu, kalau kita pengen tentukan pastikan dia memang benar-benar tidak bersifat dengan penghalang warisan. Ini penting ini. Jadi suami itu ahli waris, tapi bisa jadi apa? Dia pula yang nyabut selang istrinya. Haram dia dapat. Dia menjadi sebab meninggalnya istrinya. Kalau suami yang begini, namanya dia apa? Mahrum. Haram dia untuk mendapatkan bagian warisan. Makanya penting. Pastikan ahli waris yang sudah kita punya ini dalam list tadi, itu benar-benar apa? Memang berhak. Kapan dia benar-benar berhak? Kalau memang tidak ada yang suami ini kan memang nggak mungkin ada ahli waris yang lain yang dapat menghalangi suami. Maka pastikan tadi dia benar-benar bersih nggak dari penghalang warisan. Bersih. Maka kita tentukan bagian suami. Dia benar-benar berhak berarti. Berapa kalau dia berhak?
maka kita bilang jatah suami 1/4. Kenapa? Ada anak tadi. Sudah? Ibu juga begitu. Pastikan kalau ibu kita sudah pelajari, nggak ada ahli waris yang dapat menghajab ibu. Ibu pasti dapat selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Maka ibu berhak. Oh, kalau berhak jatahnya berapa? Jatahnya 1/6. Kenapa? Ada anak. Sudah? Ayah juga sama. Nggak ada ahli waris yang lain yang dapat menghalangi apa? Ayah. Gitu nggih. Kalau gitu, selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, dia berhak. Kalau berhak jatahnya berapa? 1/6 juga. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Oke. Nah, anak laki, 2 anak laki sama 1 anak perempuan itu sisa. Kita sudah pelajari anak perempuan kalau ada anak laki sisa nggak? Sisa. Jadi nanti 2 anak laki sama 1 anak perempuan ini menunggu sisa. Berapa angka sisanya? Kita keluarkan KPK-nya tadi. Ada berapa aja tadi? Ada 1/4, 1/6, 1/6 sisa. Maka angka bulatnya berapa? Angka bulatnya berapa? 12. Ada 1/4 ketemu 1/6. Pasti angka bulatnya 12. Ya udah, tinggal dibagi. Angka bulat dibagi dengan penyebut yang ada. 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 6? 2. 12 bagi 6? 2. 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Berarti dari 12, 7-nya sudah kebagi. 3 untuk suami, 2 untuk ibu, 2 untuk ayah. Sisanya berapa? 5. 5 ini untuk tadi apa? 2 anak laki, 1 anak perempuan. 5 ini nggih Bapak Ibu, wajib kita bagi dengan ketentuan apa? Yang laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Maka gimana? Caranya gimana? 2 atau bahasa gini, 4 untuk 2 anak laki, 1 untuk anak perempuan. Gitu nggih? 4 itu kan untuk 2 anak laki. 1 untuk apa? Anak perempuan. Jadi masing-masing anak laki tadi dapat 2. Maka kalau tadi misal nggih Bu, hartanya 800 juta, tinggal masukkan saja. Oke? Tinggal masukkan saja. Gimana tadi? Kalau ditanya, suami berapa berarti bagiannya? Oh, gampang. 3, siapnya tadi 3 kan? Per 12 dikali 800 juta. Dapatlah itu nanti. Anak perempuan berapa berarti? 1 per 12 dikali 800 juta. Oke. 2 anak laki berapa? 4 per 12 dikali 800 juta. Nanti hasilnya dibagi 2. Ya kan? Karena itu kan jatah berapa? 2 orang laki kan? Maka per orangnya berapa? Dibagi 2. Paham nggih? Nah, jadi begitu nggih Bu. Jadi kalau memang yang Ibu sebutkan tadi sudah pas, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara, untuk apa? Paman, bibi, itu sudah nggak ada kesempatan lagi untuk dapat. Karena di masalah yang Ibu sebutkan tadi sudah ada anak laki, sudah ada ayah. Jadi 2 ini kuat ini. Jadi kalau dalam satu masalah ada anak laki, ada ayah, udah. Bapak Ibu nggak usah ngelihat lagi ada saudara saudari nggak, ada paman bibi nggak usah ditanya lagi. Kan sudah ada apa? Anak laki sama ayah. Ini sudah pasti menghalangi yang lain. Sudah. Maka tadi di kasus itu, udah itulah ahli warisnya dan begitulah penyelesaiannya. Nanti tinggal diubah saja. Kira-kira harta yang ada nggih, tanah-tanah itu nggih Bu, kalau dinominalkan berapa nominalnya? Gitu nggih. Untuk angka-angkanya itu tadi seperti yang kita jelasin. Nah, ini nggih Bapak Ibu untuk bahasan fikih warisan kita. Semoga ini bermanfaat, menjadi gambaran ya, meskipun tidak dibahas semua, tapi intinya minimal
Ya, kita sebagai muslim ya memang sudah sepatutnya mengetahui gimana sih pembagian warisan menurut syariat Islam itu gimana ya. Sebagai muslim ya harus tahu. Nah, begitulah kira-kira ringkas dan ringkasannya, oke? Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ini pertemuan sudah setahun ini. Jadi, oh, ada yang nanya lagi? Oke, Bu, oke. Kalau misal nanti karena belum dibagi nggih dari awal, terus sampai ibu bapaknya juga sampai meninggal juga, itu intinya tetap berhak nggih, Bu. Tetap disisihkan untuk ibu bapaknya, tetap disisihkan. Nah, itu yang disisihkan larinya ke siapa? Ya, ke ahli waris ibu bapak tadi. Ibu bapak masih punya anak-anak yang lain nggak gitu maksudnya. Berarti kembali ke anak-anak yang lain, yang kalau dari saudaranya kan dia nggak berhadapan. Kenapa? Karena sudah ada anak laki sama ayah tadi. Cuman kan kalau dari ayah sama ibu kan status saudara-saudara tadi notabene adalah anak-anak. Nah, itu jadi tetap diberikan ibu, disisihkan untuk ayah dan ibu. Karena itu memang jatahnya ayah dan ibu. Nah, nanti pengalokasiannya gimana kalau sudah disisihkan? Ya, cari ahli waris ayah ibunya siapa saja. Nah, jadi dibuat masalah baru lagi. Gitu, oke? Untuk menyelesaikan apa? Apa yang menjadi hak ayah ibu untuk kita bagikan ke ahli warisnya sendiri. Gitu, oke? Nah, ini. Jadi, itu ya kalau misalkan di kasus-kasus yang Bapak Ibu dapatkan, kok karena belum dibagi warisannya sampai di antara ahli waris yang ada, yang aslinya di ahli waris itu sudah meninggal, itu intinya tetap berhak dapat, gitu. Itu dia tetap berhak dapat, tetap harus diberikan, disisihkan jatahnya. Lah, nanti masalah pengalokasiannya tinggal diberikan ke ahli warisnya sendiri. Gitu, oke? Nah, artinya kita mencari masalah baru atau membuat masalah baru lagi, menyelesaikan masalah baru. Insya Allah, Bu ya. Nah, itu. Nah, ini untuk materi kajian fikih warisan kita. Alhamdulillah ya, ya sampai ke akhir. Ya, semoga bermanfaat. Nanti di bulan selanjutnya, monggo kita mau bahas apa, mau tema umum juga tidak masalah. Ya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.